Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja, selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Kalian, Ibu harap selalu menjaga semangat belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kombinasi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat memahami konsep kombinasi. Lalu, yang kedua, kita dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan kombinasi dan penerapannya. Adapun manfaatnya, yang pertama, kita dapat membagikan kelompok menggunakan kombinasi. Lalu, kombinasi juga bermanfaat di dalam pemrograman komputer. Nah, di sini kita akan melakukan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ada dua calonnya, yang pertama ada Doni dan juga Dina. Dari pembelajaran kita sebelumnya tentang permutasi, untuk pemilihan ketua dan wakil ketua kelas itu terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu Doni sebagai ketua dan Dina sebagai wakil ketua, atau kita simbolkan dengan AB. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, Dina sebagai ketua dan Doni sebagai wakil ketua, yang kita notasikan dengan BA. Nah, dapat dilihat di sini A, B tidak sama dengan BA karena untuk melakukan pemilihan ini dia memperhatikan urutannya, maka kita dapat menggunakan permutasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pemilihan pasangan ganda campuran, yang dimana kandidatnya di sini itu adalah Doni dan juga Dina. Jelas terlihat di sini A, B itu sama saja dengan BA, karena di sini itu tidak memerlukan urutan. Dari pemilihan tadi dapat kita lihat itu adalah merupakan contoh dari kombinasi. Untuk lebih memahami kombinasi, mari kita lihat pada pembahasan yang berikut ini. Nah, sekarang apa sih itu kombinasi? Kombinasi adalah menyatakan banyaknya cara dalam memilih, menyusun, ataupun mengelompokkan beberapa unsur di dalam himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Jika unsur yang tersedia itu sebanyak N, dan susunan yang diharapkan itu sebanyak K unsur, dengan tidak memperhatikan urutan, maka kita akan mendapatkan rumus kombinasi K unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurang K faktorial, dengan N-nya lebih dari sama dengan K. Kombinasi K unsur dari N unsur biasanya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, mari perhatikan contoh soal yang berikut. Di sini kita akan melakukan pemilihan tim untuk lari estafet. Di sini kita memerlukan 3 orang tim, dan yang tersedia di sini ada 5 orang. Dengan menggunakan rumus kombinasi, kita dapat mengetahui berapa banyak tim yang dapat kita bentuk. Nah, dapat kita lihat di sini, K-nya itu ada 3 orang dan juga N-nya itu ada 5 orang. Nah, kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. C K unsur dari N unsur sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial sama dengan
5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan kita bagi dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 20/2. 20 dibagi 2 hasilnya sama dengan 10. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemilihan tim untuk petugas pengibar bendera. Di sini kita memerlukan 3 orang dalam satu tim, yang terdiri dari 2 orang putra dan juga 1 orang putri. Sedangkan yang tersedia di sini ada 5 orang putra dan juga 4 orang putri. Nah, berapa banyak cara kita untuk menentukan tim pengibar bendera? Nah, kita ketahui di sini N putra itu sama dengan 5, K putra sama dengan 2, N putri sama dengan 4, K putri sama dengan 1. Kita lanjut ke rumus kombinasi. Di sini kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 4. Yaitu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Lalu dikalikan lagi dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu dikalikan lagi dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Kita lihat di sini. Kita hitung hasilnya, yaitu didapat 20 dikali 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 40. Jadi, ada sebanyak 40 cara untuk memilih tim pengibar bendera dari 5 putra dan 4 putri. Dan yang dibutuhkan untuk satu tim yaitu 2 putra dan 1 putri. Nah, di sini kita misalkan 5 orang putra tersebut yaitu Budi, Doni, Echan, Jeno, dan Injun. Lalu 4 orang putri tersebut adalah Suwai, Imah, Maya, dan Nana. Untuk kemungkinan tim 1 yaitu Budi, Doni, dan Suwai. Lalu untuk kemungkinan tim yang kedua itu adalah Echan, Jeno, dan Imah. Lalu dapat kita lihat lagi untuk kemungkinan tim yang ketiga itu adalah Injun, Budi, dan Maya. Dan kemungkinan tim yang keempat itu adalah Doni, Echan, dan juga Nana. Dari perhitungan kita sebelumnya, kita dapat mengetahui ada 40 tim yang dapat terbentuk. Nah, kita telah mengetahui 4 dari 40 tim tersebut. Sekarang, tugas kalian adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan tim lainnya. Sampai di sini pembelajaran kita. Sekarang mari kita ingat lagi apa itu kombinasi. Kombinasi merupakan banyaknya cara kita untuk mengelompokkan beberapa unsur di dalam sebuah himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Baiklah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan juga jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Terima kasih kepada kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.